Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya San Abdullah dengan NPM 2478244. Oke, pada video kali ini kita akan menyelesaikan lab configuration configurate net for IPv4. Nah, pada hari ini itu ada tujuan lab pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, kita akan konfigurasi dynamic net dengan PAT atau overload agar tiga jaringan LAN internal kita bisa terhubung ke internet menggunakan satu IP public. Kedua, kita akan membuat static NAT agar server lokal kita bisa diakses dari jaringan luar. Nah, semua konfigurasi ini hanya akan kita lakukan pada router 2 tanpa berlama-lama, harus langsung kita choose. Nah, di sini pertama kita enable configure untuk masuk ke mode config. Nah, di sini kita memasukkan IP access. IP access list, kita melihat IP access list standar RINet ya. Nanti di sini dia muncul. Oke, lalu kok exit. Nah, lanjut kita membuat net pool. Nah, sebelum itu kita menggunakan wheelchart max 0.0.025 karena setiap LAN menggunakan prefix /24 setelah ketiga LAN dimasukkan ketika ketik exit. Nah, sekarang langkah selanjutnya, langkah kedua, kita membuat NAT pool dengan nama R2 atau R2 pool. Kita berikan blok IP public 209.165.202.128/30. Blok /30 ini memiliki dua IP yang bisa kita gunakan, yaitu ujung 129 dan 130. Nah, untuk dynamic net instruksi dari netaket itu meminta kita untuk menggunakan alamat pertama, yaitu 129. Mari kita buat pool ya dengan netmax /30 atau 255.255.255.252. Nah, sekarang IP net pool R2 209.168.202.129.209.165.202 129 netmax 255.255.255.252. Nah, selanjutnya kita hubungkan ACL R2 NAT dan pool R2 pool yang baru saja kita buat. Nah, jangan lupa untuk menambahkan kata kunci overload di akhir perintah. Kata kunci inilah yang mengaktifkan PAT atau port address translation, sehingga ratusan komputer di LAN internal itu bisa berbagi satu IP public secara bersamaan. Oke, lanjut kita ke ke IPNet Insight ya. IPNet Insight source list R2 NAT pool R2 pool overload. Nah, sekarang untuk langkah keempat ya, mengkonfigurasi static NAT untuk server lokal PKA ke alamat kedua. Nah, kita memiliki server internal bernama lokal PKA dengan IP 192.168.20.254. Agar server ini bisa diakses dari jaringan internal ya di luar, kita harus mematahkan secara permanen ke alamat IP public kedua dari blok /30 tadi, yaitu 130. Nah, perintahnya itu sederhana. Di sini IPNet Insight IPNet Insight source static 192.168.20.254 209.165.202.130. Nah, lanjut kita ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan interface yang berpartisipasi dalam net inside dan outside. Nah,
kita pada tabel addressing ya, tabel itu menyorot ke interface di R2, yaitu Fast Ethernet 0/0, serial 0/0, dan serial 0/1 itu sebagai inside, dan sebagai outside-nya itu serial 0/1/0. Nah, sekarang konfigurasi NAT kita belum akan bekerja kalau router belum tahu mana jalur dalam atau inside dan mana jalur luar atau outside. Nah, kita lihat topologinya di interface ya, seperti ini. Interface Fast Ethernet 0/0, serial 0/0, dan serial 0/01 itu terhubung ke jaringan internal kita. Nah, jadi kita atur ketiganya sebagai IP NAT inside. Di sini kita interface masuk ke Fast Ethernet 0/0, kemudian IP NAT inside untuk menjadikan Fast Ethernet ini adalah IP NAT inside. Begitu juga dengan serial 0/0 dan serial 0/01. Lalu kita exit untuk keluar dari zona config if ini. Nah, dan untuk interface serial 0/1, 0/1/0 ini adalah jalur yang menuju ke internet atau jaringan luar. Kita atur sebagai outside dengan perintah IP NAT outside. Cukup seperti ini. Kita keluar dan end. Lalu kita simpan konfigurasinya. Nah, secara tidak langsung kita sudah selesai membuat sesuai dengan tujuan yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi di sini sudah 100%. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Ihsan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.